Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Renungan atau muhasabah untuk saya dan kita semuanya. Kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Italia tidak akan kolaps karena corona, karena Italia termasuk salah satu negara terbersih di Eropa. Kalau memang panas bisa membunuh corona, mungkin Iran tidak akan roboh karena corona, karena Iran negara gurun yang panas. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles tidak akan terpapar COVID-19 karena hidupnya paling hati-hati dan terjaga 24 jam. Dan kalau memang orang yang cuek, sembrono, kotor, mohon maaf, pola hidupnya pasti kena corona. Mungkin para pengamen, kuli-kuli kasar, pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua karena corona. Kenapa demikian? Karena hidup ini tidak selalu harus sejalan dengan teori, sains, dan akal sehat manusia. Jangan lupakan bahwa dalam hidup kita tidak terlepas dari kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha menentukan, menjamin, dan menjaga. Jangan terlalu yakin dengan pendapat sains sehingga Anda lupa akan kekuasaan Allah, lari daripada Allah sampai berhenti berharap dan berdoa kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayolah tetap waspada terhadap COVID-19 tanpa harus berlebihan menyikapinya, akan tetapi tetap berikhtiar dengan menggunakan masker, hand sanitizer, rajin cuci tangan, serta tetap menjaga kebersihan, karena di dalam Islam an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari bukti keimanan kita. Karena mungkin saja COVID-19 ini termasuk yang Allah tugaskan untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, karena sebab COVID-19 umroh ditutup. Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Umroh ditutup karena adanya wabah corona, mungkin karena banyak orang yang pergi umroh bukan karena Allah, tapi karena gengsi dan lain sebagainya. Majlis-majlis taklim ditutup. Saat ini majlis taklim dilarang mengadakan kumpul-kumpul pengajian besar. Mungkin karena banyak yang ikut pengajian bukan karena Allah, tapi hanya karena kebanggaan berkumpul dengan golongannya, merasa dirinya golongannya paling benar, sedangkan yang lainnya salah atau sesat, serta lain sebagainya. Sholat Jumat di kediaman masing-masing. Hal ini mungkin karena selama ini dalam pelaksanaan Jumat ada yang salah, bukan karena lillah. Misalnya mungkin karena khatibnya melakukan bukan karena Allah, mungkin ingin dipuji atau riya, serta sum'ah dan lain sebagainya. Tinggal di rumah atau stay at home. Saat ini kita dianjurkan lebih baik stay at home, tinggal di rumah. Mungkin karena Allah menginginkan kita seperti ulat yang tinggal di dalam kepompong, di mana ketika keluar dari kepompong menjadi makhluk Allah yang sangat indah. Atau mungkin karena Allah menginginkan kita mencontoh seperti Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdiam diri di dalam gua sebelum wahyu turun, sehingga ketika wabah COVID-19 ini pergi, ada perubahan dalam diri kita, akhlak kita, semua menjadi lebih baik, ibadah-ibadah kita daripada sebelum-sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang terjadi saat ini, marilah kita ambil hikmahnya dan jangan jadikan jalan, melainkan jalan hanya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi merasa paling benar pendapatnya. Kita introspeksi diri dari hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Karena sahabat yang diberkahi Allah, pisau tidak membunuh Nabi Ismail, api tidak membakar Nabi Ibrahim, ikan paus tidak memakan Nabi Yunus, lautan tidak menenggelamkan Nabi Musa,
kunci rahasianya adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dimanapun kita berada, niscaya Allah akan melindungi kita semua. Merasa aman dari COVID-19 karena merasa dekat dengan Allah? Anda keliru. Ketahuilah wahai saudaraku, Rasulullah adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Tapi beliau bersembunyi di Gua Thur dari kejaran kafir Quraisy, bukan karena Rasulullah takut atau pengecut, tapi risalah agama ini harus sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu ulul azmi, salah satu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Berlari menyeberangi laut mati, menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, bukan karena dia takut dan pengecut, tapi agama ini tidak menginginkan umatnya mati konyol. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang dicintai Allah, pernah berlari dari kejaran Namrus, bukan karena dia takut atau pengecut, tapi agama ini kadang harus mengalah untuk menang. Khalifah Umar radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah, pernah menghindari kampung yang terkena wabah atau taun, bukan karena dia takut pengecut, tapi beliau berpendapat bahwa berlarilah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Dan kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, bukan pula manusia yang mendapat jaminan surga, seolah-olah menantang wabah taun dengan berkata, jika kita dekat dengan Allah maka wabah itu tidak akan mendekati kita. Ketahuilah wahai saudaraku, bukankah lebih baik menghindari mudarat daripada mengambil manfaat? Karena al-muhafazatu ala sihah wajibah, artinya menjaga kesehatan hukumnya adalah wajib. Dari al-fiqh ala mazahib arba'ah, percayalah, apa yang diputuskan oleh ulama-ulama dan umara adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan. Yakinlah bahwa ulama dalam mengambil keputusan di hati kecilnya pasti menangis, karena majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat dan jamaah sholat ditunda untuk sementara waktu, sama seperti saya dan kita semuanya. Semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga melindungi kita semua dan menyelamatkan kita semua. Amin. Semoga kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.